Untuk lagu pertama, mari kita buka dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian, kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan, berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabut kesusahan tebal, oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan, berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Untuk lagu seterusnya, mari kita buka dalam LPMI 38, Yesus Sahabat Terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan,
Penebus menunggu, buka hatimu. Mengapa engkau tahan? Biarkan penebus masuk dengan senang. Apa jawabmu sekarang? Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Jikalau sekarang hatimu dibuka, dia bersuka cita. Terimalah dia dan hidupmu terang. Kegelapan pun hilang. Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Dia mau masuk sekarang. Dia mau masuk sekarang. Selamat Hari Sabat dan salam agape. Belum terlambat saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan Sabat kedua dalam tahun yang baru ini.
syukur kepada Tuhan kerana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun yang baharu ini. Tahun lalu 2020 merupakan tahun yang penuh dengan cabaran. Apa yang telah melanda dunia sama sekali tidak terduga oleh kita sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mempunyai kemampuan untuk meramal serta mengetahui dengan tepat apa yang akan berlaku di hadapan kehidupan kita. Walaupun nubuatan sudah menjelaskan bahawa semua ini harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi siapa di antara kita yang tahu dengan tepat bahawa wabak COVID-19 lah yang harus kita hadapi pada tahun 2020 hingga saat ini. Apa yang bakal berlaku selepas ini pun kita tidak mampu mengetahuinya dengan tepat. Mungkin tahun ini cabaran kita akan berkurangan. Atau mungkin juga cabaran yang bakal kita hadapi lebih besar daripada tahun lalu. Wabak COVID-19 yang telah melanda dunia pada tahun lalu sehingga kini telah memberi banyak kesan dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kesan dari segi kesihatan kita, tetapi ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, kalau tahun 2020 wabak COVID-19 telah melanda dunia, tahun ini 2021 kita belum tahu dan tidak mengetahui dengan tepat apa peristiwa yang bakal menyusul menimpa dunia kita. Mungkin wabak baru lagi atau mungkin bencana alam yang lebih dahsyat lagi akan berlaku. Mungkin dunia kita akan mengalami kemerosotan ekonomi sehingga memaksakan orang saling membunuh untuk meneruskan kehidupan masing-masing. Apapun yang bakal kita hadapi dalam tahun yang baru ini, yang penting adalah persiapan kita. Sepatutnya setiap kejadian atau peristiwa yang berlaku di dunia ini termasuk wabak COVID-19 ini, kita ambil pengajaran daripadanya. Kalau sebelum ini norma hidup kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan keluarga kita kurang erat, hubungan dengan masyarakat kurang baik, maka norma baharu kita sepatutnya lebih rajin berkomunikasi dengan Tuhan, memperbaiki setiap hubungan yang kurang erat dalam keluarga dan juga keluarga besar kita dalam gereja dan masyarakat. Dalam Filipi pasal 3:20 mengatakan, kerana kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, dikatakan dalam ayat Alkitab ini bahawa kewargaan kita bukanlah di dunia ini, melainkan di sorga. Ini bermakna kita hanya menumpang sementara di dunia ini. Tempat tinggal sebenar kita adalah di sorga. Dalam kata lain, selagi kita tinggal di dunia ini, dunia yang fana, kita tidak terlepas daripada mengalami pelbagai musibah, penderitaan, penyakit, keseksaan kita akan alami. Oleh itu, apa yang harus kita lakukan? Yakobus pasal 5, ayat 7, ayat 8, 10 hingga 11 memberikan nasihat kepada kita. Karena dalam beberapa ayat ini dalam Yakobus pasal 5, dia bercakap tentang bersabar dalam penderitaan. Ayat 7 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 10 dan 11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan
kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam ayat ke-7 tadi menjelaskan kepada kita, contoh kesabaran yang telah diberikan dalam ayat ini ialah seperti seorang petani yang menanam dan menantikan hasil daripada tanamannya. Ingat, sudah tentu seorang petani harus berusaha dan bersabar untuk mendapatkan hasil daripada apa yang dia telah tanamkan. Di mana dikala hujan kuat, dia harus berusaha untuk melakukan sesuatu agar tanamannya tidak akan termusnah. Di kala musim kemarau pula, dia harus berusaha untuk melakukan sesuatu untuk melindungi tanamannya daripada mati kering. Dan untuk semua ini harus ada kesabaran dan ketekunan daripada seorang petani. Manakala ayat 10 dan 11 pula menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kita disuruh untuk melihat kehidupan Ayub sebagai satu contoh kehidupan hamba Tuhan yang penuh dengan kesabaran, yaitu Ayub. Kita lihat kehidupan Ayub. Dalam babak pertama, kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 13 hingga 19. Di mana memberitahu kepada kita bahwa dalam babak pertama ini, ia kehilangan semua hartanya, yaitu ternakan, lembu, keldai, kambing, domba, dan untanya. Dan juga termasuk anak-anaknya. Namun apakah respon Ayub? Dalam ayat 20 hingga 22 mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ternyata sikap Ayub masih tetap memuji Tuhan. Dalam babak kedua pula, dalam pasal 2 ayat 9, Ayub pasal 29 mengatakan, di sana memberitahu kepada kita bahwa istrinya mengutuk dan menghasut dia. Perhatikan ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalihanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apakah respon Ayub? Perhatikan dalam ayat seterusnya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mahu menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perkataan yang ditunggu-tunggu oleh syaitan, dikala kita dalam penderitaan, ialah kita mengutuk Tuhan. Apabila keluar kata-kata mengutuk Tuhan dari bibir kita, maka ini berarti kita sudah hilang sabar. Oleh kerana kesalihan, kejujuran, kesabaran Ayub, maka akhirnya kita lihat dalam Ayub pasal 42 ayat 10 hingga 17, dia telah diberkati oleh Tuhan, di mana dia telah mendapat 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara dan saudari yang sakit dalam Kristus, mungkin pada tahun lalu ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi akibat wabak COVID-19. Atau disebabkan penyakit lain, atau kemalangan, atau apapun saja penyebabnya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan senantiasa rindu melihat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kita harus bersabar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kita yang percaya dan setia menurut perencanaan. Kehidupan Ayub telah memberikan kita satu contoh kesabaran di dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan. Kita harus bersabar seperti Ayub. Selain bersabar, dikala kita menghadapi penderitaan, masalah, cabaran di dunia ini, apalagi yang patut kita lakukan? Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius,
yaitu 2 Timotius pasal 4 ayat 5, memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Katanya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sebarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam ayat tersebut, saya ingin katakan di sini saudara dan saudari yang sakit dalam Kristus, dikatakan bahwa kita harus menguasai diri kita atau menguasai setiap kelakuan, tabiat atau tingkah laku kita, termasuk lidah kita. Dan selain bersabar dalam penderitaan, kita diberi arahan di sini melakukan suatu tugas lain, yaitu lakukan pekerjaan pemberita Injil atau tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam apapun bentuk penderitaan, cabaran, dugaan yang bakal kita hadapi pada tahun yang baru ini, hanya satu perkara yang perlu dan patut kita lakukan, yaitu mengingati tanggung jawab kita sebagai hamba atau anak-anak Tuhan, yaitu lakukan tugas kita untuk melayani, untuk pergi memberitakan Injil, berita baik tentang keselamatan, yaitu pengharapan hanya dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita daripada dunia yang fana ini. Inilah message yang kita harus sampaikan kepada semua orang sesuai dengan amanat agung Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19, yaitu pergi. Yaitu kita diamanatkan untuk pergi memberitakan kabar baik kepada semua orang yang belum mengenali Yesus melalui gereja kita. Jangan kita dihalang dengan penyakit wabak ini, ataupun apapun masalah yang kita hadapi di dunia pada saat ini, jangan itu menghalang kita untuk pergi membawa pekabaran Tuhan itu. Dan juga ini merupakan satu harapan daripada pimpinan kita di General Conference, terutamanya pada Queen-Queenel yang akan datang ini, yaitu bermula pada tahun ini 2021 hingga 2025. Dalam strategic plan untuk 5 tahun akan datang ini adalah fokus utama kita adalah tentang TMI ataupun penglibatan sepenuhnya anggota gereja kita, yaitu dengan satu slogan yang bertemakan Reach the World, I Will Go. Ini merupakan satu tema sedunia yang kita ingin tekankan selama Queen-Queenel yang akan datang ini. Biar apapun yang kita hadapi di dunia ini, biarlah kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita bersabar dan melayani Tuhan. Nah, untuk memahami dengan lebih lanjut tentang strategic plan kita untuk 5 tahun akan datang ini, yaitu bermula tahun 2021, tahun ini hingga 2025, jangan lupa, saudara dan saudari yang sakit dalam Kristus, jangan lupa bersama dengan kami, barisan hamba-hamba Tuhan, pegawai dan pengarah jabatan SD Mission of Sabah, pada Sabat akan datang ini dalam program pelancaran tema sedunia untuk Sabah dan wilayah Persekutuan Lebuan, yaitu menjangkau Sabah dan wilayah Persekutuan Lebuan, I will go. Pastikan Anda bersama dengan kami pada Sabat akan datang. Apapun, ya saudara dan saudari yang sakit dalam Kristus, apapun yang kita sedang hadapi sekarang ini, ingat, bersabarlah dan lakukanlah pelayanan untuk membawa pekabaran itu, berita yang baik tentang pengharapan melalui Yesus Kristus. Pengharapan dan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja. Tuhan memberkati kita semua. Inilah jalan ku
Mari kita berdoa bersama. Maha besar ya Tuhan, terima kasih hari Sabat yang indah ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama menghayati firman-Mu. Biarlah ya Tuhan pada ketika ini, walaupun kami hidup dalam keadaan yang penuh cabaran, karena masalah yang kami hadapi pada saat ini, yaitu penyakit wabak COVID-19. Walaupun penyakit ini yang telah berlangsung sejak tahun lalu sehingga saat ini, seolah-olah tidak ada pengakhir. Tetapi kami percaya ya Tuhan, dengan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, pengharapan kami, maka kami dapat bertenang untuk menghadapi suasana pada masa ini. Biarlah kami diberi kesabaran untuk menghadapi keadaan dunia pada saat ini. Dan bukan saja kesabaran, tetapi biarlah kami memiliki ketekunan untuk membawa pekabaran Tuhan itu. Karena ini adalah amanat agung dari Tuhan, yaitu untuk pergi membawa pekabaran itu ke seluruh dunia, agar kami dapat memberikan berita yang baik itu melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah Juru Selamat kami, dan hanya Dia saja jalan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah bersama dengan kami dimanapun kami beribadah pada saat ini. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Karena kami persembahkan semua ini hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.